siaran radio pagi ini. Good morning. Let us start the day with transforming mindset. Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita boleh diberi kesempatan dan waktu untuk dapat memuliakan Tuhan dengan semua kegiatan, aktivitas, ibadah kita, pelayanan kita, apapun itu. Mari kita mengerjakan, melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas mengenai satu topik berkaitan dengan kepuasan. Banyak orang tidak mengalami kepuasan dalam hidupnya sehingga dia ingin mencari kepuasan yang sejati, kepuasan yang kekal dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apakah dia menemukan dan apakah dia memperolehnya? Ternyata tidak, karena kebahagiaan yang sejati, kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kristuslah yang memberi kepuasan yang paling dasar, yang paling hakiki, yang esensi dalam hidup manusia. Nah, pencarian mengenai kepuasan ini pernah dialami atau dilakukan oleh seorang wanita yang berdialog dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub. Saya ingin membahas dan membacanya di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ingin membaca dan memberitakan kepada Anda 3 ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik ayat-ayat ini supaya kita dapat memahami, kita dapat mengerti secara lebih luas. Anda bisa membaca, saudara bisa membaca kitab Injil Yohanes pasal 4 secara keseluruhan. Tetapi saya hanya mengambil 3 ayat ini untuk menjadi bagian yang perlu kita pelajari. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 4, ayat yang ke-13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah percakapan yang terjadi antara pribadi Kristus dan wanita, yang ternyata di dalam dirinya dia sudah memiliki 5 suami. Kepuasan secara seksual dicari dan coba didapatkan oleh wanita ini, tapi ternyata dia tidak menemukannya. Karena kepuasan secara fisik, secara jasmani bersifat fana. Sesuatu yang tidak bisa mengisi kekosongan hati manusia. Tapi Yesus berkata bahwa engkau harus minum air yang aku berikan kepadamu. Air itu akan menyegarkan jiwamu, sehingga engkau tidak akan haus lagi. Tapi sebaliknya air itu akan memancar keluar di dalam dirimu. Engkau akan menerima sebuah kepuasan yang sejati, dan kepuasan yang engkau terima di dalam pribadi Kristus itu akan memancar keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak manusia di tengah-tengah dunia ini yang mencoba mencari kebahagiaan, kepuasan dalam dirinya dengan berbagai macam cara. Mengejar kekayaan sampai dia memiliki banyak kekayaan, tetapi apakah itu memuaskan dirinya? Tidak. Mengejar kepopuleran, kesuksesan, menjadi orang yang terkenal, apakah kemudian itu mengisi kekosongan hatinya? Tidak. Kalau kepopuleran, kekayaan itu menjadi ukuran kebahagiaan dan kepuasan, maka Michael Jackson misalnya akan menjadi orang yang terbahagia di dunia ini. Tapi nyatanya dia tidak mengalami kebahagiaan, dia mengalami kekosongan. Para artis, para orang-orang kaya yang sangat banyak uangnya kemudian mati dengan cara yang sulit kita pikirkan. Padahal mereka memiliki segala-galanya, memiliki uang, memiliki harta, memiliki kemewahan, memiliki banyak, tetapi kemudian mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sejati.
Jadi kekayaan, kepopuleran, terkenal, kenikmatan, kepuasan tidak bisa menjamin bahwa kita dapat memiliki kebahagiaan yang sejati. Hanya ada di dalam pribadi Kristus. Seperti wanita ini. Mencari kebahagiaan tidak bisa ditemukan di tengah-tengah dunia ini, karena kebahagiaan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa syukur kita. Itu bukan soal banyak sedikitnya uang yang kita punya, banyak sedikitnya keterkenalan yang kita, kepopuleran kita punya, tetapi bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia ciptaan. Ingat baik-baik bahwa kita adalah ciptaan dan ada Tuhan yang menjadi pencipta kita. Kita sebagai manusia harus memuliakan pencipta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Yesus sengaja mencari jalan lurus, tidak berbelok, tidak melewati pinggiran daerah Samaria. Dia berjalan terus ke tengah-tengah, karena biasanya budaya orang-orang Yahudi akan menghindari daerah Samaria. Tapi ini Yesus dan murid-muridnya sengaja jalan dan menjumpai wanita itu di dalam rencana Allah. Dan wanita itu datang menimba air pada waktu siang hari, jam 12. Biasanya orang Yahudi menimba air pada waktu pagi atau sore. Memberi makan, memberi minum hewan ternak mereka, atau mengambil air untuk kebutuhan hari-hari wanita Israel pada masa itu. Tetapi wanita ini datang pada waktu siang hari karena dia sengaja menghindari banyak orang. Menghindari omongan orang karena profesinya. Karena statusnya yang barangkali menurut dia tidak termasuk yang baik, karena dia memiliki mungkin moral yang tidak begitu baik. Memiliki 5 suami, bergonta-ganti pacar, bergonta-ganti pasangan. Itu sesuatu yang tidak terlalu baik dalam reputasi masyarakat pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak membuang wanita itu. Yesus justru mencari orang-orang yang berdosa. Dia tidak mengabaikan wanita itu. Yesus tidak kemudian menolak wanita itu. Tetapi Yesus melayani wanita itu, lalu memberikan sebuah tawaran untuk menikmati air kehidupan di dalam dirinya. Air kehidupan yang akan menyegarkan jiwanya, menjamin kehidupannya di dalam kekekalan. Yaitu ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Walaupun rusak, walaupun moralnya rusak, kehidupannya rusak, rohaninya rusak, Yesus tidak membuang wanita itu. Tapi Yesus melayani. Berapa banyak di antara kita ketika menilai wanita atau orang lain sudah rusak, kemudian kita menghakimi orang itu. Kita tidak menolong orang itu. Justru kita menambah, menjerumuskan orang itu. Sehingga orang itu susah balik untuk datang kepada Kristus. Karena banyak masyarakat, banyak di antara kita yang terus menghakimi. Siapakah kita yang bisa menjadi hakim? Tidak ada yang bisa menjadi hakim. Hanya Tuhan yang bisa menjadi hakim atas kehidupan kita. Siapakah yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia? Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi anugerah Kristus menyelamatkan kita. Maka terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Jaminan kehidupan yang kekal. Ketika kita menerima air kehidupan dari Kristus Tuhan, maka air itu akan membual keluar, memancar keluar menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah panggilan kita. Itulah panggilan iman kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kristus menyelamatkan orang yang terhilang seperti wanita ini. Maka mari kita meneladani sikap Kristus untuk menjadi berkat, tidak menghakimi orang lain, tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kita secara moral dan secara rohani. Tapi mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Joni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.